Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini hujan lebat dan kita melihat jemaat juga ada di sini dan juga yang mendengar renungan pagi di online, dan saya sangat menghargai hati kalian dalam mengikuti renungan pagi dalam cuaca hujan pun ikut. Hari ini kita merenungkan kitab Imamat pasal 5 disampaikan oleh Pastor Tim, dan minggu kemarin kita membahas pasal 1 sampai 4. Di pasal 1 sampai 5 menyatakan ini 5 korban penebus persembahan, sebab dikatakan sana persembahan sudah tidak ada lagi. Mereka di Yerusalem mempersembahkan korban persembahan setelah di pemerintahan Roma, setelah dirusak maka tidak ada lagi imam dan tidak ada bait suci, sebab bait suci sudah diruntuhkan, dan tidak ada lagi sistem dalam mengorbankan korban persembahan. Jadi orang Israel tidak lagi secara resmi untuk melakukan persembahan ini 2000 tahun yang lalu. Dan kita di kitab Imamat kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah imam besar. Sekarang kita tidak perlu lagi untuk mengikuti peraturan di dalam perjanjian lama. Dan mengapa kita mengatakan Yesus Kristus sebagai imam besar? Kita harus mendengar Allah kita dan kita mengenal korban persembahan, 5 korban persembahan. 5 korban persembahan yaitu mengutarakan terima kasih dan minta maaf. Dan bukan hanya mengatakan hubungan dengan sesama untuk menjadi sahabat atau mengenal seseorang, merupakan hubungan yang sehat. Pasti akan mengatakan berterima kasih atas waktunya, dan juga ada waktunya untuk minta maaf, ada waktu untuk minta maaf. Kamu boleh katakan 5 korban persembahan adalah cara untuk bersyukur dan minta maaf kepada Allah. Jika kamu membaca demikian, maka kamu dipakai untuk hari ini rupanya rasa syukur kita, terima kasih kita, dan minta maaf kita kepada Allah mempunyai peraturan. Bukan seperti teman hanya minta maaf saja sudah cukup. Sebab waktu kita mendekat Allah, ketetapannya kita harus menguduskan diri kita terlebih dahulu. Sebab Allah kudus. Sebab Dia adalah kudus, maka di sekitar Allah juga adalah kudus. Kalau kita bisa masuk dalam hadirat Allah, kita mengalami proses dalam pengudusan. Sebab dalam wilayah kekudusan tidak boleh ada dosa. Boleh dikatakan dosa itu adalah bakteri, dan kekudusan adalah tanpa bakteri. Dan kedua ini tidak dapat disatukan. Dan waktu kita membaca Imamat, boleh kita anggap bagaimana kita masuk dalam aturan Allah dengan cara Allah untuk mendekat kepadanya. Walaupun ketetapan telah diganti dengan perjanjian baru, tetapi Ia sampai hari ini tetap berfirman dengan kita, sebab Allah Dia kudus selamanya. Dan kita harus mendekat padanya, kita harus mengerti apa kehendak Allah. Hari ini di pasal kelima ada 2 korban persembahan, yaitu korban penghapus dosa bagian yang kedua, dan juga korban penebus salah yang pertama. Waktu kemarin Pastor Jason membagikan kitab penebus dosa,
orang dengan status berbeda akan memberikan persembahan yang berbeda dengan harga yang berbeda. Kalau kamu pemimpin, kamu harus memberikan satu lembu. Kalau kamu umat biasa adalah kambing domba. Kalau kamu kekurangan, kamu boleh menggunakan burung. Seperti Maria, waktu di Perjanjian Baru dia mempersembahkan 2 burung ketukur. Jadi kita lihat keluarga dari Yesus tidak kaya. Dan kita lihat pasal kelima dengan tema masuk dalam urutan Allah, mendekat kepada Allah. Masuk dalam urutan Allah dan mendekat kepada Allah. Mengapa saya katakan urutan Allah? Waktu Allah menciptakan dunia ini, penciptaannya merupakan satu pemisahan. Dia tidak menjadikan air atau bumi, tapi dia memisahkan laut dari bumi yang sudah ada. Dia juga memisahkan gelap dari terang, memisahkan terang dari gelap. Jadi dia juga bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi dalam bagian ada juga, yaitu seperti memisahkan. Dan pemisahan ini dipakai di dalam kitab Imamat. Waktu Allah mengatakan, aku hendak menguduskanmu. Menguduskanmu ini sama dengan memisahkan di kata dasar dari kitab Kejadian, waktu Allah memisahkan langit, daratan dan laut, dan juga terang dari gelap. Dari gelap gulita ada terang, dan di situ ada aturan, semua sesuai dengan kebenaran dan kehendak Allah. Kita harus menjadikan sesuatu untuk menjadi konsep rohani. Waktu Allah menguduskanmu, di kitab Imamat banyak sekali peraturan-peraturan masuk dalam pengaturan Allah. Kalau tanpa pengaturan, maka hidup kita akan dalam kegelapan. Tapi waktu kita masuk di dalam aturan ini, kita bisa hidup kita mendekat pada Allah, dan juga dalam hidup kita mempunyai aturan dari Allah. Dari 5 korban persembahan ini mendirikan aturan dari Allah, sehingga dengan cara Allah kita mendekat kepadanya. Di pasal 5 ada yang terus diulang. Kita lihat di ayat kedua. Dikatakan untuk korban penebus dosa, bila seorang kena sesuatu najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan najis, atau bangkai binatang yang menghirap najis tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Di sini poinnya, dia tidak tahu. Ini diulangi di ayat ketiga dan 4. Ayat ketiga, yang kena kenajisan, dan juga dikatakan ia tidak menyadari. Keempat, yaitu sumpah, juga mengatakan dia tidak mengetahui. Tapi ayat kelima dikatakan dia harus mengaku dosanya yang ia telah perbuat. Sampai 13 menyatakan korban persembahan yang harus dia persembahkan. Dan hari ini korban penebus dosa ada kespesialan sebab di sini tanpa disadari juga itu dianggap bersalah. Tetapi bagi orang Cina, kalau kamu tidak tahu, tidak bersalah. Tapi kamu tidak tahu, hari ini aku tidak menghukummu. Tapi bagi Allah,
tanpa menyadari juga merupakan dosa, dan dosa ini bukan dosa yang mematikan, tetapi asal kamu mengakui dosa ini, kamu bisa diampuni. Jadi di sini katakan baik menyadari atau tanpa menyadari. Jadi Allah kelakuan kita, walaupun kita sebelum kita percaya Tuhan, baik yang kita ketahui atau tidak ketahui, tapi hari ini kamu percaya Tuhan, kamu baru menyadari, oh rupanya itu dosa yang bagi Allah tidak berkenan. Kamu tidak sengaja melakukannya. Allah melihat itu sebagai bersalah. Ada orang merasa tidak enak perasaan sebab aku tidak tahu engkau telah menjatuhkan dosa bagiku. Jadi jangan kita melihat dari pengetahuan yang baik dan jahat untuk melihat menentukan, tapi Allah kita, dia seluruhnya kudus. Dalam kudus kita harus melepaskan sandal kita tanpa membawa konsep yang Allah berkenan menghadap pada Allah, maka jarakmu dengan Allah masih tetap ada jarak. Tapi Allah ingin seluruhnya merangkulmu dan seluruh menarikmu masuk di dalam rangkulannya, dalam pelukannya. Jadi Allah terlebih dahulu memberitahukan kita harus menanggung kesalahan kita, walaupun kita belum percaya Tuhan, yang tidak kita sadari, tapi kita harus mengaku kesalahan kita. Tapi hari ini kita tidak perlu menggunakan lembu, kambing, atau burung untuk mempersembahkan korban penebus dosa, sebab Tuhan Yesus, dia telah sebagai korban penebus dosa bagi kita. Jadi kita harus merenungkan dalam hidup kita, adakah suatu kesalahan yang tanpa kita sadari. Dan saya belakang ini saya juga melakukan dengan mulut, saya telah melakukan kesalahan tanpa sadari. Waktu saya bermain dengan putri saya memukul perut saya dalam kata OMG, putri saya OMG, jangan dia bangkit berkata OMG. Bagi saya ini memalukan, sebab saya sebagai orang Lewi, saya tidak boleh sembarangan menyebut nama Allah OMG atau OMG. Jadi kadang melihat TV saya berkata, oh mengapa demikian, dan istri bisa ya bertanya putri saya, dari mana kamu belajar kata ini. Jadi saya harus mengaku sendiri, dan istri saya, kamu memberitahukan pada putri perkataan ini adalah satu kesalahan. Ini sesuatu kesalahan yang tanpa sadari, tapi saya tahu tidak seharusnya saya ucapkan, dan saya harus berusaha menghindar kata-kata itu. Dan dosa ini bukan seperti membunuh orang atau mencelakai orang, tetapi saya tidak ingin hubungan saya ada jarak, sehingga di dalam hidupmu adakah kesalahan yang tanpa kamu sadari, yang tidak seharusnya kamu ucapkan, yang tidak seharusnya kamu lihat, sehingga kamu mungkin main HP, seketika ada gambaran porno, bukan dia mencarimu tetapi dia mencarimu sehingga kamu masuk di dunia ini. Dan ini pun kita harus mengaku di dalam Allah kesalahan yang tanpa kita sadari, kita harus menanggung kesalahan ini. Kemudian kita melihat korban persembahan berikutnya, yaitu persembahan penghapus dosa. Tadi saya katakan ada untuk minta maaf, ada 3 korban persembahan. Pertama, korban bakaran. Keempat, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah.
Ayat kedua dan korban ketiga yaitu kata berterima kasih. Ketiga yaitu berterima kasih dan bersyukur, dan kita melihat korban minta maaf kita, korban penebus dosa. Adakah spesialannya selain kamu kamu harus selain memberi persembahan, kamu juga harus mengganti rugi, yaitu korban mengganti rugi. Sebab sesuatu yang telah kamu rusak dengan penilaian ditambah 25% ekstra diberikan kepada imam dan kepada orang yang kamu rugikan. Ayat kita yaitu korban untuk mengganti kerugian atau perdamaian. Ayat 15, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka harus ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, ini menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Bahkan ayat 16 dikatakan, hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkan kepada imam. Kapan digunakan korban penebus salah? Di dalam situasi di ayat kelima, yaitu kamu berdosa terhadap hal kudus di bait suci, melanggar, seperti kamu tidak berhati-hati memecahkan barang yang di bait suci, yang tanpa kamu sengaja atau kamu lupa memberikan persembahan, kamu telah melakukan kesalahan dalam dosa hal kekudus. Seperti kamu merusak pintu, jadi kamu harus membayar harga pintu itu, dan juga dikatakan harus ditambah 1/5 dari nilai dari harganya. Dan di sini baik kamu tidak berharga, baik kamu punya uang atau tidak punya uang, hanya dengan satu cara harus menggunakan domba jantan sebagai korban penebus dosa. Kalau depan dikatakan kamu boleh menggunakan tekukur, atau kamu punya uang bisa menggunakan lembu. Mungkin orang yang miskin atau orang kaya punya kesempatan untuk memberikan korban penebus salah, tetapi di sini korban penebus dosa tidak ada pilihan. Pertama yang 17, jika seseorang melakukan dosa dengan melakukan satu hal yang dilarang Allah tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Baik dia bersalah pada orang atau dia berdosa pada orang, dia harus melakukan hal ini. Dan besok kita lihat di pasal ke-6, maka kita akan melihat jika seorang dia menekan tetangganya, seperti di jalan dia memungut 1.000, tuannya bertanya, adakah kamu menemukan uang? Dikatakan tidak ada, tetapi dia sendiri mengambil uang itu, maka dia harus membayar korban penebus dosa. Dan di sini seperti dia juga harus minta maaf kepada Allah. Kamu harus membayar kembali uang 1.000 itu, dan juga ditambah 1/5, yaitu $20. Jadi kamu harus mengembalikan uang itu $120.
Jadi penebus salah, keunikannya selain kamu harus memberikan kembali kerugian, memberikan dan juga harus minta maaf kepada orang itu yang yang kamu rugikan. Nah, bukan hanya kamu merugikan orang lain, bukan hanya kamu harus minta maaf, dan juga kamu harus memberikan harga dari nilainya seperlima. Dan seperti dikatakan oleh khotbah Yesus di khotbah bukit, kalau kamu menemukan sesuatu dengan saudaramu, haruslah terlebih dahulu berdamai dengan saudaramu. Setelah kamu berdamai kembali, kalau kamu harus minta maaf, harus ganti rugi, barulah kamu kembali ke bait suci untuk mempersembahkan korban persembahan. Sebab Allah sangat mengutamakan hubunganmu dengan sesama. Dan ada para jemaat, mereka sangat kudus. Dia merasa cukup mengaku dosa dengan Allah sudah cukup, tetapi ini bukan kebenaran. Dan hari ini kita katakan kamu harus kudus sebagai bangsa yang kudus, dan maka kamu baru berhak untuk masuk dalam bait suci Allah, dan hubunganmu dengan Allah juga harus mempunyai hubungan yang baik. Bukan hanya kamu di tempat yang tersembunyi hubunganmu yang baik dengan Allah, tetapi kamu ada celah terhadap dengan hubunganmu dengan sesama juga. Ini pun tidak dapat diterima. Seperti kita katakan, waktu Yesus melihat dia di atas pohon, berkata, Tuhan Yesus berkata, aku hendak di rumahmu makan. Dia tahu dia bersalah pada Tuhan, dan juga sesama dia berkata mengatakan bahwa dia hendak memulangkan kembali kepada orang yang ia rugikan, dan ditambah dengan 4 kali lipat untuk dipulangkan bagi mereka. Sakai. Jadi Yesus berkata, keselamatan ada padamu. Dia mengaku dia merugikan orang lain. Dan di sini perbedaannya yaitu dia harus ganti rugi, baik ke gereja atau bait suci atau kepada orang Sam. Dan hari ini adakah kamu merugikan orang lain? Saya merasa mungkin kita sedikit banyaknya ada merugikan orang lain. Adakah kamu berpikir bagaimana kamu melihat orang yang dirugikan? Kamu mendekat sebelum pada mendekat aku, hendaklah kamu menyelesaikan perkaramu. Kalau kamu bersalah pada orang, merugikan orang lain, terlebih dahulu minta maaf. Dan kalau merasa benar mungkin haruslah mengganti rugi, seperti untuk mentraktir dia makan, atau memberikan tahu pada dia, saya peduli padamu dan saya punya niat yang baik untuk memulihkan hubungan. Saya minta maaf kepadamu. Mengapa harus ganti rugi? Karena kita harus membayar harga. Jadi menanggung ini kita harus membayar, baik itu uang atau waktu. Kita lihat inti dari kitab Lewi, kita lihat Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Bagaimana kita tahu kerajaan Allah, yaitu kita harus masuk dalam urutan Allah, berbeda dengan dunia.
Kalau di dunia mungkin kita secara sembunyi-sembunyi untuk memusnahkan dia, tetapi ini adalah urutan Allah yang berkenan bagi Allah. Dan ini sangat baik bagi gereja. Di perjanjian baru, sesama jemaat kita harus saling menerima dan mengampuni. Dan di dalam kerajaan imam, kalau sampai saling mengampuni dan menerima, terlebih dahulu darilah mulai kita sendiri untuk mau minta maaf dan juga punya tindakan untuk mengganti rugi. Ini adalah hubungan yang sejati. Jangan merasa malu. Sebab ini untuk saling melakukan, bukan seorang diri. Dan kitab Imamat ditulis bagi seluruh bangsa, bukan hanya dilakukan bagi imam. Dikatakan untuk saling mengampuni dan komunitas yang saling menerima, kasih Allah ada di tengah-tengah kita. Maka kita harus berani untuk menghadapi ketika akuran kita dengan orang lain. Tujuan kita untuk saling mengampuni dan juga membebaskan dirimu sendiri, dan bersama waktu kamu mendekat dengan Allah. Di sini dalam satu komunitas Allah, Zekius tadi sebagai komunitas Dewi, kita saling mengampuni dan saling merangkul dan menerima. Dan Tuhan, kami selalu datang di hadapan Tuhan. Ada kalanya kami tanpa menyadari menjauh dari Engkau, kiranya Roh Kudus menerangi kami sehingga kami saling mendekat kepada Engkau, dan kiranya hadirat-Mu ada di dalam hidup kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Mari kita bersama bangkit menyembah Tuhan Allah kita.
我渴慕你的同在，求你接近我，来充满我。主，我来寻求你的面，求你充满我，来充满我。主，我渴慕你的同在，求你接近我，来充满我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你恩典为我冠冕。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你恩典为我冠冕。係耶穌，我哋讚美你。耶穌，耶穌，我哋讚美你。 Yesus, Yesus. Engkau menggunakan banyak cara untuk sebagai korban persembahan, menggunakan nyawamu agar engkau ingin agar kami yang menjadi milikmu menikmati kebersamaan dengan engkau. Engkau tidak ingin terpisah dengan kami, engkau tidak mau kami dipisahkan dengan engkau oleh karena dosa. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, engkau mengajar kami untuk mempersembahkan korban persembahan ini agar di zaman ini kami dikuduskan. Saya mengundang saudara semua untuk kita bersyukur pada Tuhan sebab Dia telah mengorbankan hidupnya untuk menebus kita sehingga kita dikuduskan dan kita bisa masuk dalam kekudusannya. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kembali, engkau dulu tidak mengenal engkau, sehingga dengan orang lain aku mempunyai jarak, tapi Tuhan, engkau sebagai keselamatanku, sehingga engkau menyelamatkan hubunganku dengan sesama. Tuhan dekat. Tuhan, engkau membuka jalan agar hubunganku dengan engkau dan sesama dipulihkan dan mengaku kesalahan dan kelemahan kami agar hubungan saya dengan engkau dengan sesama mempunyai hubungan yang baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, engkau mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Di dalam ayat ini aku melihat Tuhan, engkau di dalam setiap kesan kami, engkau memberikan jalan keluar. Engkau tidak menjatuhkan kesalahan pada kami, tetapi engkau membuka jalan untuk penebus. Terima kasih Tuhan, jalan ini yang engkau sendiri yang menggantikannya.
Engkau yang membayarnya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh setia dan kami percaya. Tuhan, terima kasih di pagi ini Engkau memberikan kesempatan untuk bertobat kembali pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ingin lebih kudus lagi dan lebih dalam lagi disucikan. Lebih dalam lagi disucikan, sebab sedikit dosa pun atau kesalahan, pikiran yang bersalah atau keinginan itu bisa menghalangi Engkau dan aku. Tuhan Yesus, aku ingin mendekat kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau beri hati yang merindukan ini kepada kami, dan juga bukan agar kami mendekat kepada Engkau. Engkau bahkan membayar harga, bahkan Engkau mengambil alih pintu yang menghalangi kami, dan kami kami mengaku segala kesalahan kami. Tuhan, dikatakan jikalau seorang berbuat dosa, yang melakukan salah satu yang dilarang Tuhan tanpa mengetahui, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahan. Tuhan, kami menyambut Engkau untuk menerangi kami, menerangi hati sanubari kami di setiap tempat. Saudara semua, sambutlah Roh Kudus untuk tak di dalam alamnya, agar masuk dalam kaitan erat, hubungan yang lebih dalam lagi. Roh Kudus menerangi kesalahan. Ada waktu kalau kita bisa kamu bisa sujud di hadapan Tuhan, mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Kita taat pada Tuhan. Kami ingin agar hubungan dengan Allah dengan jelas dan juga dengan kekudusan. Roh Kudus terangi kami setiap orang dengan beri hati yang tahu akan dosa di dalam kami, dan kami melihat perkara kami sendiri, melihat akan dosa-dosa kami sendiri. Baik, terhadap sesama
terbaik terhadap alamu. Roh Kudus menerangi kita, dan waktu saya berdoa, saya merasakan satu yang sangat kecil, tapi yang sering kita ulangi, baik kita kebaktian kita telat, renungan pagi, orang datang tapi hatinya tidak ada. Kita ada tapi hati kita tidak ada ikut membagi, atau dalam persebelahan atau dalam persembahan kita tahu tetapi kita tidak lakukan. Ini semua di hadapan Tuhan, dilihat kita berdosa, dan juga sikap kita terhadap orang lain, mulut kita, kata Hakim, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan ampunilah kami. Kalau Roh Kudus menerangimu, mengakulah di hadapan Tuhan. Tuhan, mohon Engkau ampuni aku. Aku orang yang mengikuti peraturan dan rancangan. Ampunilah aku sewaktu mendekat pada Allah, baik membaca Alkitab atau waktu teduh. Tuhan, di dalam hatiku tidak fokus dan untuk menyelesaikan rencana dan menyelesaikan ayat yang harus saya baca, tetapi saya tidak teduh dan waktu aku kuduskan. Dan di tengah di antaranya seperti satu perkara. Tuhan, ampuni aku. Karena waktu aku teduh sering-sering memikirkan perkara yang lain. Mengatakan menyelesaikan pekerjaan dulu itu lebih baik, tapi ini menghabiskan banyak waktu di HP atau melihat video-video. Tuhan, sehingga waktu untuk mendekat Engkau saya habiskan di sini. Tuhan, ampunilah aku. Dan seringkali berkata ingin memiliki hubungan yang erat pada Engkau, tetapi saya menggunakan cara yang lain, dan di dalam hati semakin jauh dari Engkau. Tuhan, ampunilah aku. Dan Tuhan, ampunilah aku selalu mengikuti peraturan, sehingga sulit kalau ada peraturan atau harus menuruti peraturan. Ada kalanya sulit untuk mengadakan hubungan dengan orang dan memberi kasih karunia bagi orang lain. Dan juga pada saat sibuk saya sulit berkomunikasi dengan orang lain. Tuhan, tolong aku. Dan menghadapi saudara-saudari kami, waktu bercakap dengan mereka, kalau ada kata-kata yang menyakiti saya sangat marah. Tuhan, ampunilah aku, agar aku dapat melihat kelemahanku dan juga melihat keperluan orang lain. Tuhan, berikanlah hati belas kasihan di dalam hati kami, dan hati yang lembut ada di dalam kami, dan juga berikan kami hati penuh kerinduan di dalam kami. Tuhan, tolong aku. Tuhan Yesus, mohon Engkau ampuni aku. Berikan kembali waktu beberapa hari yang lalu, waktu kami makan bersama, kami salah ngomong.
saya sebagai wakil ayah dan ibu di meja makan tidak dengan fokus untuk mendengar, hanya berpikir pada perkara sendiri sehingga mulutku mungkin bertanya dengan kata sembarangan. Ya, memang perkara yang sedikit, tetapi yang tanpa saya sadari, tetapi ini mengakibatkan hubungan menjadi renggang dan di dalam hati merasa tidak enak. Tuhan, tolong aku sebagai ayah dan ibu di dalam meja, di atas meja, kalau ada kata yang salah atau yang tidak kata karena tidak mendengar dan berkata minta maaf, Tuhan ampuni aku dan pulihkanlah hubungan kami dengan keluarga dan untuk saling berkomunikasi. Tuhan, hari ini kami melihat korban penghapus dosa harus membayar harga dan juga membayar dengan Tuhan, saya terpikir sesungguhnya perkataan maaf, perkataan minta maaf, ini kata yang sangat ringan dan kami ucapkan, kami mendengar, tetapi dalam hati kami tidak diikuti dengan perubahan, dan di dalam hati kami menganggap ini bukan perkara besar. Merasa tinggal minta maaf, tetapi kami tidak ingat dalam hati, kami tidak ingat orang lain tidak suka, kami tidak mengingat, kami tidak setuju dan hubungan yang baik, untuk kami tidak mengutamakan perasaan orang lain. Tuhan ampunilah aku. Ada kalanya aku tahu kata-kata yang demikian suami saya tidak suka mendengar dan dia tidak dapat terima, tetapi aku merasa benar dengan sikap yang demikian. Aku terus, bahkan tidak ada satu kata minta maaf. Tuhan Yesus, aku bersalah kepada Engkau. Aku bukan hanya bersalah pada orang lain, tetapi aku bersalah kepada Engkau dan menyakiti hubungan dengan sesama dan dengan Engkau sehingga menjadi penghalang. Tuhan, aku tidak melihat untuk taat kepada suami seperti taat kepada Engkau. Kami tidak saling merangkul dan saling menerima kelemahan orang lain. Aku hanya mengutamakan diriku sendiri dan aku dengan keegoisanku. Tuhan ampunilah aku. Tuhan, aku selalu menolak semua perdebatan. Aku menolak segala pertikaian. Tuhan, Engkau tolong aku. Yang aku minta hari ini agar lebih dalam lagi untuk mengaku dosa, lebih dalam lagi untuk tahu akan dosa. Aku sungguh bersalah kepada Engkau. Aku bersalah kepada Engkau sehingga hal kami menganggap enteng dan kami lupa tidak sungguh-sungguh bertobat. Bahkan kami tidak mengganti rugi, tidak membayar harga hanya dengan kata yang enteng, hanya minta maaf. Tuhan, hari ini kami berseru kepada Engkau agar kami sungguh dalam hati kami merasa penyesalan dan kami tahu akan kesalahan kami. Tuhan, mohon Engkau sertai kami. Tuhan, beri kami untuk pengakuan dosa yang lebih dalam lagi sehingga kami dapat untuk menggantikannya, membayarnya kembali. Tuhan, Tuhan, mohon Engkau berbelas kasihan karena kami tidak sungguh-sungguh mengaku dan kesalahan kami. Tuhan, belas kami. Dan saya mengundang saudara-saudari semua, kalau kita suka berdebat atau kita mengaku kesalahan, orang mengatakan aku salah, kita menolak, kita letakkan tangan di atas hati, kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Aku harus mengaku, aku harus bertobat, aku harus mengaku dosa. Tuhan, aku letakkan dalam hatiku. Kita letakkan tangan hati kita. Tuhan, tolong kami. Tolong kami, hati kami selalu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tuhan, ampunilah kami.
Roh Kudus tolong kami. Tuhan lemahkan hati kami dan jiwa kami, buang segala perdebatan, semua segala membangun tembok sendiri, beri segera kekerah hati semua pergi dari hak kami. Ya, kami hubungan yang erat dengan Engkau agar kami bisa melihat Allah yang kudus, agar kami punya hati yang mau bertobat dan mengaku kesalahan kami, dan hati yang mau membayar harga, sehingga agar kami dengan Engkau tidak ada penghalang dan tidak ada hal yang menghalangi. Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Tuhan, dengar doa kami. Tuhan, berdoa untuk gereja, sehingga kami punya roh untuk bertobat dan hati untuk bertobat, agar kami bisa merendahkan diri bagi gerejamu. Tuhan, Kau tolong gerejamu, tolong kami semua benar untuk sebagai wakil dari rakyat untuk mengaku untuk bertobat. Saat Kau penghapus dosa dimulai dari Engkau, dimulai dari gerejamu. Tuhan, kami perlu akan Kau. Mari kita bersama, kita ingin bertanya, ada waktu kamu, waktu mengaku dosa, kamu angkat tanganmu. Adakah kamu merasa sesama dan Allah ada yang merugikan, tapi bagaimana tahu bagaimana untuk bayar 1/5? Dengan tindakan ini kamu untuk membayarnya, menggantikannya. Adakah kamu tidak tahu? Tadi seperti yatim terhadap anaknya, terhadap timnya, bagaimana harus menebusnya dengan membayar gantinya. Sini kita bisa berbagi, kita saling berbagi dan kasih Tuhan, dan bagaimana kita berpikir bagaimana cara untuk membayar gantinya bagi orang yang kita bersalah atau kita orang rugikan.如果有人你觉得你得罪他，但是对方不知道的有时候你也不好意思跟他道歉，但是你可以买个小礼物送他，更多的感谢他。你可以更多的感谢他，你不一定要说，我就是以前争了一争给什么你这个就不用说了。你就可以更多的感谢他，好不好？我们彼此分享完了，我们就带着这一份的
Tipsy， 我们来敬拜我们的神，我们也跟神说，我们愿意跨出一步，好不好？哈利路亚，主啊，你看见我们彼此分享，主啊，我们就是有心，我们就是有心想要表达，我们就是有心想要。主啊，表达我们这份亏欠， Kita 这个 harus 属 punya 仙 hati 气。主 untuk 啊，你来帮助我们， membayar 你 harga 来与我们 penebus 同 salah 在 kita.。主啊，当我们彼此互相分享的时候，你让我们做的喜乐，你让我们做的开心 Kiranya， 而且当我们 sukacitamu 摆 ada 上 di 的时 dalam 候， kami, 主啊，那个关系就 Tuhan, 更亲密，主啊，爱 agar 就 hubungan 更 kami 加 lebih 增。 erat 主 lagi, 啊，你施恩。 主啊，以 dan 致我们要 berkatilah 看见，我们 kami 不止主啊与人，主啊我们 agar 恢复，我 hubungan 们也 kami 与神 dengan 恢复 sesama。 主啊，当我们与人有恢复那个美好关系的时候，主啊，我知道神你就喜悦，主啊，你的平 agar 安就 engkau 来到 berkenan。 主，我们 dan 赞美 damai 你，感谢你， sukacitamu 我们一起来 ada 敬 di 拜我们 antara 的神。 kami. 我们来，以深深爱我们，谁今天不一样，我们一路走，就往祝福的方向。我们来，以深深爱我们，心再坚强也不要独自飞翔。 只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱，一深深爱我们，谁你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱，一深深。 爱我们，心再坚强也不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。 主啊，经上记着说，至于他所犯的罪， Dikatakan imam harus dan mengatakan dia diampuni. Saya dalam nama Tuhan Yesus sebagai otoritas sebagai pendeta di sini, baik yang saudara-saudari dimanapun mereka berada, segala korban penghapus dosa sebagai dosa segala korban pendosa semuanya dosa-dosa mereka telah diampuni, dan juga hubungan mereka dengan Allah sangat erat dan sangat baik sebab mereka di dalam Allah kudus. Oleh karena darah Yesus mereka dikuduskan, dan Tuhan berikan bagi saudara saya punya keberanian dan juga dengan kemampuan untuk mempersembahkan korban persembahan mereka, penebus dosa mereka, persembahkan 1/5 mereka, kiranya engkau berkenan dalam nama Yesus. Dan saya memberkati saudara-saudari semua rindu pada firman Allah, sehingga firman Allah semuanya kamu dapatkan dan mendapat kuasa, kekuatan dari firman Allah dan berkat dari firman Allah. Dan nama Tuhan Yesus memberkatimu di mana kamu berada, diberkati di mana kamu berada, membawa damai sejahtera. Dalam nama Yesus memberkatimu. Amin.